Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Murid Sekolah Dasar Al-Falah Bukit Tinggi, Selasa pagi kembali belajar seperti biasa. Dit Polairut Polda Sumatera Barat razia nelayan yang menggunakan pukat harimau. Sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Agam putus akibat luapan sungai. Ratusan warga Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo, Selasa pagi mendatangi kantor Bupati Solo di Arosuka. Mereka menyampaikan aspirasi terkait keberadaan dan aktivitas perusahaan tambang biji besi yang ada di daerahnya. Dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor Bupati, warga menyuarakan keluhannya. Warga meminta Bupati menutup aktivitas tambang biji besi yang beroperasi di daerah mereka. Sebab menurut warga, aktivitas tambang tersebut telah merusak lingkungan. Yang intinya seluruh keluhan kita, yang intinya adalah tutup tambang. Tutup tambang, itu aja yang intinya kita sampaikan. Merusak ya. Epiardi Asdaya menemui pedemo berjanji akan mengirim timnya memeriksa kondisi yang dikeluhkan warga tersebut. Kami sudah mempelajari dan kami akan lebih mendalami lagi apa punca permasalahannya. Untuk itu, kami akan menugaskan asisten 2 bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, bersama dengan perizinan PTSP akan turun ke Nagari Bapak dan akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat beserta pihak perusahaan yang ada di sana. Setelah menyampaikan unek-unek mereka, warga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Suasana haru terlihat di ruang rapat SD Islam Al-Falah Bukit Tinggi, Senin siang. Seorang guru menangis karena tidak kuat menahan sedih pasca peristiwa yang terjadi di tempat dirinya mengajar. Jumat lalu, murid terpaksa dipulangkan karena pagar sekolah digembok, diduga akibat adanya permasalahan internal antara yayasan dan majelis guru. Pihak yayasan dan majelis guru dipertemukan dalam sebuah mediasi. Pihak sekolah menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, ketua yayasan, kepala sekolah, dan sekitar 30 guru serta petugas kepolisian Polsek setempat. Kepala sekolah menyampaikan sebelum mediasi, pihak sekolah juga telah melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan atau riak yang terjadi beberapa hari ini sehingga anak-anak murid pun terlantar dari pembelajarannya tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir, dan akhirnya alhamdulillah kami sudah menemukan titik temu ataupun akhir dari permasalahan itu, sudah mendapatkan jalan terbaik ataupun jalan keluarnya, sehingga semuanya sekarang alhamdulillah sudah bisa saling merangkul, saling memaafkan dengan permasalahan-permasalahan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Permasalahan terjadi karena adanya miskomunikasi antara guru dengan yayasan. Jadi sebenarnya ada miskomunikasi saja antara guru, Kepsek dan yayasan. Hari ini telah selesaikan dan besok proses belajar mengajar akan dilaksanakan seperti biasa. Sementara kita akan menugaskan secara rutin pengawas sekolah, nanti akan memantau dan mengawasi terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menugaskan pengawas di sekolah secara rutin untuk mengantisipasi hal serupa. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dengan kapal patroli dengan nomor lambung KP3 2002, petugas Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat lakukan razia kapal nelayan di sekitar perairan pesisir selatan
pada hari Minggu lalu. Razia tersebut mencari nelayan yang menggunakan pukat harimau. Petugas Polairut secara acak mendatangi kapal-kapal nelayan dan memeriksa dokumen kapal dan izin penangkapan ikan. Petugas juga mewanti-wanti kapten kapal dan para nelayan untuk tidak menggunakan pukat harimau maupun bom ikan. Pasalnya, selain merusak ekosistem laut dan terumbu karang, pukat harimau juga menyebabkan ikan kecil punah. Dan kegiatan kita melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan dan mengimbau untuk tidak menggunakan pukat trawl atau pukat harimau yang jelas dilarang, tepatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Razia yang dilaksanakan dari pagi hingga sore hari tersebut tidak menemukan adanya nelayan yang menggunakan pukat harimau. Namun Polairut Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan memberikan imbauan dampak buruk dari pukat harimau sehingga Laut Sumbar aman dari segala bentuk pelanggaran. Robiham melaporkan dari Padang. Jembatan sepanjang 14 meter yang membentang di atas Sungai Batang Tambuo di Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam, Senin malam putus. Putusnya jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Kamang Mage ini, terjadi akibat meluapnya air Sungai Batang Tambuo. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 malam, usai daerah ini diguyur hujan deras sejak Senin sore. Jalur yang biasa dilalui sepeda motor dan mobil ini putus total, sehingga tak bisa dilalui sama sekali. Hanya sebagian warga yang tetap nekat melewati jalan ini menggunakan seutas papan, pengganti jembatan darurat yang dipasang warga. Usia jembatan ini kemarin kami sudah perkirakan sudah lebih dari 100 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun. Kalau masyarakat yang terdampak, susah saya untuk menyampaikan. Mengapa demikian? Soalnya yang lewat ke sini bukan hanya orang Nagari Kota Tangah loh, Bu. Bukan Kecamatan Tilatang Kamang. Kamang Mage termasuk Kecamatan Baso lewat sini. Ini ujung daerah sana itu Kecamatan Baso, Salo lewat sini, Bu. Mau ke Bukit Tinggi orang Salo lewat sini. Rencananya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru akan membuatkan jembatan darurat dalam minggu ini, agar jalur utama ini bisa kembali dilewati kendaraan. Pertama-tama kita akan lakukan dulu pembersihan lahan, dan kita berharap 1-24 jam besok mungkin kita sudah bisa bekerja dengan dan biaya dari tanggap darurat. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara jumlah kerugian masih didata oleh Wali Nagari bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. Arset Kusnadi melaporkan dari Agam.